Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan buat review, karena kita belum pernah bikin review motor ini ya, Sikihu. Belum pernah kita review sama sekali kok. Bacanya kebalik-balik. Jadi kita akan review secara singkat gitu ya. Apa aja yang tertancap di Viz Air 2003 ini, Sikihu. Oke. Kita introin dulu. Tangkap ya Un. Oke, jadi yang pertama aku mau review visornya dulu. Ini visor looknya seperti ini dari depan ya, kayak kebanyakan umumnya gitu ya, gini. Ini jadi visornya punyanya 125Z kalau nggak salah. Aku sendiri nggak tahu ya, karena dapetnya motor ini udah pakai visor. Kok Viz Air udah pakai visor. Terus kita pindah lagi ke sen. Ini sennya, karena badoknya ini bukan ori punya Viz Air, tapi punyanya Vega. Jadi sampingnya ini nyoak ya, nyoak. Terus di sini kan harusnya ketutup. Kalau Vega kan nggak ada rumah kopling gitu ya. Rumah kopling apa ini namanya? Holder buat kopling. Apa? Master buat kopling. Ya, jadi ini buat rumah sendiri. Buat lubang sendiri gini ya, dirapiin. Ya, serapi-rapinya gitu. Jadi otomatis sennya itu bukan punya Viz Air juga, dan ini imitasi guys. Yang penting fungsi, yang penting awet gitu ya. Terus untuk reflektor ini masih ori Fabrics bawaannya dari Viz Air-nya. Ini aku cek juga masih ori gitu ya. Terus kita pindah ke master rem kita pakai Brembo oval, imitasi juga, dapat murah gitu ya, dapat promo onlinean. Terus untuk spion kita pakai 125Z seperti ini, 125Z juga. Ini insyaallah ori, kata orangnya ori dulu waktu dapat ya. Terus untuk holder kanan kiri ori semua, belum udah repaint kayaknya sama orangnya, tapi ya kondisinya kayak gini ya, ada petal kayak gini. Terus untuk handbase sama jalu, ini jalunya punya FU imitasi juga, handbase nya punya KZ kalau nggak salah, punya KZ. Terus untuk speedometer kita masih pakai standar, tapi bukan ori. Ini punyanya merek Win kalau nggak salah, merek Win imitasi. Nah, lalu langsung saja kita pindah ke body. Untuk body semua full ori, cuman kita repaint gitu ya. Ya repaintannya kayak gini. Kalau sekilas dari jauh kayak gini emang kelihatan bagus ya. Cuman minusnya kalau detailing itu kelihatan burik coy ya, karena gosokannya kurang bagus. Contohnya kayak ini gini ya, ini ada belentong kayak gini ya, kurang bagus. Karena kita ini repaint sendiri ya guys, kita belajar repaint sendiri body motor. Jadi biar nggak gampang, sedikit gampang ke bengkel gitu ya.
Kita belajar, kalau emang kita mau belajar ya harus berkorban gitu ya. Nah ini contohnya tuh, ini kita ribbon sendiri kayak gini hasilnya. Tapi kalau sekilas dari jauh ya lumayan. Nah ini contohnya juga. Terus stiker kita nggak pakai ori, stripping maksudnya stripping ya. Strippingnya kita nggak pakai ori, pakai apa ini ya, customan gitu ya, bukan ori lah intinya. Terus kita clearnya 3 lapis, 3 sampai 4 lapis tergantung kondisi bodinya. Jadi kondisi bodinya ini contoh di behel juga. Nah kelihatan ya dempulan saya kurang bagus, tapi ya boleh lah kalau sekilas buat belajar gitu ya, lumayan jelek. Terus kita pindah ke bodi kasar juga masih ori semua. Nah ini ada tambahan lagi, ada tambahan keranjang sayur. Kenapa kok pakai keranjang sayur? Karena saya speknya bapak-bapak gitu ya, jadi fungsinya biar lebih banyak gitu, bisa bawa barang-barang yang mungkin kalau dipakai di sepeda motor cowok itu nggak bisa, harus pakai tali dan lain sebagainya. Untuk joknya masih standar ori pabrik ya. Kondisi dalam boleh dicek, kita cek. Untuk kunci-kunci masih ori, ini masih ori, cuman yang depan udah nggak ori ya, yang kontak nggak ori, masih fungsi juga. Nih joknya masih standar ori. Maaf kececeran karena nggak punya tas buat di bagasi ya. Nah, ini waktunya repaint juga sebenarnya tangkinya, takutnya lama-lama keropos atau gimana ya gitu. Kita tutup, lanjut ke sini. Nah ini kita repaint juga, ini hasilnya udah kena bensin beberapa kali jadi ngelontok gitu ya, udah mulai ngelupas. Terus blok masih ori semua, blok kop, silinder kopnya masih ori. Ini pakai ori jagang samping, standar samping masih ori, tapi udah minus kayak gini ya, udah sobek di bagian sini. Ini masih ori, kotor banget ya. Untuk step belakang besinya juga masih ori, tapi kita repaint ala kadarnya pakai Diton Premium dan Samurai. Ini ya hasilnya kayak gini karena kita nggak ngelepas ya, harusnya digosok, dilepas, kita repaint harusnya, tapi kita ngerepaintnya langsung di sepeda, jadi hasilnya ya kurang maksimal. Dan ini udah ngelontok juga. Terus arm kita masih pakai ori standarnya bawaannya, waktunya repaint, tapi sayangnya ini udah pecah ya guys. Nah ini nggak kelihatan ya. Nah ini pokoknya ini kan gak presisi, ini pecah yang sebelah sini, sebelah gear pecah dikit gitu ya, tapi insya Allah masih aman. Untuk velg kita pindah ke kaki-kaki. Untuk fork depan atau suspensi depan ini masih standar ori pabrik, cuman udah pernah servis gitu ya, servis bocor karena asnya udah baret parah gitu, jadi asnya kita ganti aftermarket, tapi yang mereknya lumayan lah gitu. Untuk velgnya kita pakai Jupiter, saya nggak tahu spesifiknya Jupiter apa, kita nggak tahu karena dapatnya udah pakai velg Jupiter ini. Dan ban untuk piringan dulu, piringan kita pakai Moss, kalau nggak salah ini mereknya Moss, yang model kembang gini ya. Ini dapatnya juga bekas, nggak baru, dapat 100.000. Terus ini kalipernya masih standar ori pabrik ya. Untuk ban tentunya velg depan belakang sama ya, pakai Jupiter. Untuk ban
dari sini kelihatan kayaknya. Untuk ban kita pakai SK01 guys, jadi ya menyesuaikan budget aja ya. Kalau sebenarnya pakai Michelin dan lain sebagainya, saya juga pengen gitu, tapi budgetnya nggak ada ya, jadi seadanya lah, budget seadanya dulu gitu. Tapi insya Allah kalau nggak hujan licin gitu ya, pakai SK01, insya Allah kalau medannya kering terus nggak berpasir, insya Allah aman pakai SK01. Untuk ukuran ban belakang 90-80 dan depan 80-80. Dan lanjut guys, jadi untuk profilnya, profil dari depannya, kalau ban depannya itu pakai SK01 80-80 yang depan itu kayak gini. Ini sebenarnya anginnya kurang karena kemarin aku kemposin gitu ya. Ternyata terlalu banyak ngemposin, jadi belum aku pompa lagi. Jadi profilnya kayak gini guys. Untuk profil belakang, dari belakang kayak gini, dari belakang, dari samping kayak gini. Ini 90-80. Dan kalau kita pakai ban ukuran 90-80 belakang ya, itu otomatis aku main aman. Tapi kalau teman-teman bilang itu katanya gak usah ganti standar tengah. Nah, kalau saya main aman, jadi standar tengah saya ganti pakai punya Vega kalau nggak salah. Vega yang new, saya lupa juga. Tapi di e-commerce itu banyak juga rekomendasi jagang standar tengah gitu ya, yang muat buat Fish Air kalau pakai ban 90-80 gitu. Nah, sekarang pindah ke shock belakang. Shock belakang ini pakai, katanya dulu aku dapatnya bekas juga ini. Ini udah ganti. Ini punya Red It katanya. Punya Red It. Mereknya Red It gitu ya. Bekas. Dapatnya 100.000 juga. Dapatnya masih normal, guys. Tapi kemarin itu cuma nyeting karena dia keempukan gitu ya. Jadi sering jedak waktu berboncengan. Nah, kita pindah ke cerobong asap. Cerobong asapnya pakai CMN Racing Product. Ceming gitu ya. Ini yang series SR. Kondisinya udah kayak gini. Dari review video pertama itu udah beda banget ya. Ini udah ada goresan ini kena trap. Untuk trapnya ini masih standar juga. Dan lampu belakang itu aku pakai aftermarket, warnanya gini. Sebenarnya bawaan pabriknya dia merah sama putih sama bening ya, merah bening. Kalau kalian lihat videoku pertama itu pakai merah bening. Dan depan ini sennya juga bening kalau di video pertama. Dan untuk spek mesin itu kebanyakan belum berubah ya teman-teman. Untuk kampas masih standarnya, kampas kopling maksudnya itu masih standar. Terus karbu aja yang ganti, karbunya ganti, manifold standar, membran masih standar, karbunya pakai PE 24. Terus apa lagi ya, terus yang diubah juga cuma silindernya aku oskan jadi 200 atau standar nolnya RXS gitu ya, kopnya squeeze 1 mili, headnya ya, maksudnya headnya. Jadi reviewnya mungkin segini aja ya. Ini untuk spek bapak-bapak ya lumayan lah, buat kelihatan muda ya lumayan juga gitu ya. Dan dapatnya piringan mos itu waktu itu bengkok sekali teman-teman, jadi aku servis sendiri di rumah.
aku lurusin ya, memang nggak 100% kembali seperti baru gitu ya. Jadi masih kalau kita ngerem itu masih ada jedeknya gitu. Jadi mungkin sekian videonya. Terima kasih sudah menonton review singkat dari Fish Air yang aku pakai, Sikihu. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe video saya agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.